Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik, yang diberikan oleh Allah kesempatan berbuat baik, yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang baik sampai akhir hayat kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu bukan karena kita mau senang, tapi karena kita terlalu pengen nyenengin orang, sampai-sampai bikin kita lupa nyenengin diri sendiri. Kita terlalu pengen bikin orang lain senang, pengen bikin orang lain bahagia, pengen bikin orang lain merasa bangga sama kita, sampai kita lupa porsi diri kita sendiri. Makanya ada perumpamaan, kamu gak usah susah payah buat nyenengin orang, karena sesungguhnya kamu tuh bukan azan maghrib di bulan Ramadan. Kalau azan maghrib di bulan Ramadan kan orang semuanya seneng ya. Diingetin sama kita, la tuhawil i'sadin nas, jangan pernah berusaha nyenengin orang terus, dan jangan pernah berusaha tujuannya tuh ngambil hati orang terus gitu. Karena kalau kita berusaha terus ngambil hati orang, kita bakal capek. Kenapa? Karena kitanya bukan azan maghrib di waktu Ramadan, bukan. Artinya apa? Kita lagi dikasih tahu, kita tuh bukan orang yang bisa nyenengin atau yang bisa buat orang lain senang terus sama kita. Kamu gak bisa betul-betul menjadi standarnya orang lain. Jadi kita sedang-sedang aja. Makanya dalam berbuat jangan pernah salah niat. Selalu jadikan Allah dan Rasulnya adalah tujuan dari utama kita berbuat. Puncaknya Allah dan Rasulnya, bonusnya orang menerima kita. Kita percaya aja sama apa yang Rasulullah sabdakan sama kita, ibu-ibu. Apa janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha qad ahabba funanan fa ahibbu. Katanya bila mana Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah menyampaikan bahwa Allah cinta kepada hambanya fulan, maka kamu Jibril harus juga cinta sama hambaku fulan. Setelah itu kata Rasulullah, malaikat Jibril kemudian bikin pengumuman di langit. Malaikat Jibril bikin pengumuman, ya ahlus sama, innallaha qad ahabba fulanan fahibbuh. Wahai kamu penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya fulan, maka kamu semua harus ikut cinta sama hambanya Allah fulan. Fahibbuh, maka seluruh penduduk langit cinta sama dia. Kemudian bagaimana dengan penduduk bumi? Rasulullah kemudian bersabda, thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah menaruh rasa terima di hati setiap hamba-hamba Allah lainnya terhadap hambanya yang dicintainya itu. Artinya kalau ketemu sama orang, di mana-mana dia kayaknya hubub, dicinta, disayang. Orang bawaannya nyaman aja sama dia, seneng aja sama dia.
Kalaupun ada yang nggak suka, tetap banyakan yang suka daripada yang nggak sukanya gitu. Ya orang semuanya nerima aja sama dia, di mana aja dia duduk di situ dia diterima. Bukannya kalau ada dia, ibaratnya, kalau ada dia ada tempat kosong malah ditaruh tas biar nggak duduk. Beda. Tapi kalau ada dia, siapa aja mau kasih tempat duduk ya buat dia. Sini duduk. Gabul. Orang nerima dia. Dan tiap kali dia ngomong, omongannya diterima. Omongannya bisa diterima, bisa didengar, orang senang sama dia. Ternyata itu bagian daripada tanda Allah cinta sama hambanya fulan. Nah kalau kita berpegang teguh sama ini aja nih, orientasinya bukan tentang gimana orang cinta sama kita, gimana orang nerima kita, gimana orang bisa menaruh kagum pada kita. Kalau kamu orientasinya kepada manusia, maka kamu lelah. Karena sesungguhnya kita nggak bisa menarik hati setiap orang. Tapi kalau yang kita kejar Allah, kalau Allah sudah terkait hatinya dengan kita, Allah sudah jatuh hati dengan kita, maka kita nggak usah repot-repot. Diamnya kita aja orang suka. Kita kalau lihat Habib Umar, diamnya aja dipoto. Iya kan? Habib Umar diamnya dipoto. Setiap orang mengambil momennya. Orang soleh kayak gitu. Itu min alamah, dari tanda apa? Dari tanda Allah sudah mencintainya. Gimana aja tingkahnya, orang seneng aja. Mau gimana aja gayanya, alhamdulillah. Orang seneng aja gayanya. Kayak gitu. Maka dari itu, kalau ada di antara kita yang masih selama ini berusaha cuman nyenengin orang terus, pengen orang seneng sama kita terus. Jadi bikinnya gitu, bawaannya pengen orang maunya sama kita terus, pengen sama orang kagumnya sama kita terus, pengen orang cintanya atau deketnya sama kita terus. Dah, kamu capek deh. Karena kamu gak bisa menangin hati setiap orang. Ya, tapi kalau kita mau menangin hati Allah dan Rasulnya, kita mau mencari perhatian Allah dan Rasulnya, kita mau mencari pahala dari Allah dan Rasulnya aja udah bonusnya. Nah ini kita bicara bonus. Bonusnya orang pada suka sama kamu. Jangankan orangnya, kalau orang aja bisa suka, gimana suaminya? Iya kan? Kalau orang aja udah pada suka sama dia, gimana suaminya? Kalau orang aja udah pada suka sama dia, gimana anak-anaknya? Kan bahasanya gitu kan? Iya kenapa? Karena, nah itu lagi kembali lagi. Karena dia sudah berhasil memenangkan Allah. Dia sudah berhasil memenangkan Rasulullah. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah bingung lagi. Suami aman, anak aman, sahabat apalagi aman. Orang-orang sekitaran aman. Kenapa? Karena kau telah berhasil memenangkan Allah dan Rasulnya. Itu aja yang kita jaga. Itu aja yang kita jadiin pegangan utama. Gak usah yang lain-lain, gak usah kemana-mana. Insya Allah kita tidurnya nyenyak. Gak mikir lagi besok ngapain lagi ya. Apalagi kalau kita lihat makin kesini zamannya kan. Ibaratnya orang tuh mencari kegemaran orang. Buktinya aja di sosial media, kalau kita naruh sesuatu postingan, di situ kan ditulis sama mereka like, berarti suka. Berapa banyak orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini mengejar sukanya orang sama perbuatan dia. Kalau seandainya, kalau kita bilang anak zaman sekarang likernya, yang nge-like dia itu, yang suka sama postingan dia itu sedikit, hati dia bakal sedih. Dia bakal repot nyari kenapa nih. Jangan-jangan kurang kontroversi gitu. Jangan-jangan kurang rame. Sibuk nyari sukanya orang. Sibuk nyari sukanya. Tapi kalau kita tujuannya dibalik, ada perbedaan kan, nyenengin sama nyari orang biar seneng, beda. Kalau nyenengin itu emang hati kita tulus pengen nyenengin dia.
Tapi kalau nyari sukanya orang, kamu maksain diri biar orang suka sama kamu. Kayak gitu juga. Banyak orang diperbudak oleh propaganda itu, kita jangan sampai keperbudak. Dari pertemanan, dari pergaulan, dari kekerabatan, dari kekeluargaan, capek. Sama istri gitu juga, istri sama suami yang kerjaannya tinggal nungguin apresiasi suami terus, tiap hari nangis itu sambil motong bawang. Sambil motong bawang sedih dia. Kenapa suaminya nggak muji-muji? Kenapa suaminya nggak kagum-kagum? Kenapa suaminya nggak cuman liatin dia aja? Kenapa suaminya nggak cuman sama dia aja? Tiap hari sambil motong bawang sambil air mata nangis, sambil meres air cucian sambil air matanya turun mengalir deras seperti air cucian. Gitu aja terus. Ngalir terus, pegel terus hatinya. Kenapa? Karena yang dicari itu. Tapi kalau dia niatnya nyenengin, tapi yang dijadikan orientasinya Allah sama Rasulnya, udah kelar urusan. Suaminya kayak gimana aja, suaminya bakal seneng aja sama dia. Kenapa? Karena yang dikerjain adalah Allah dan Rasul. Jadi itu kuncinya. Ingat, kamu bukan azan maghrib di bulan Ramadan. Karena kalau azan maghrib di hari-hari lain biasa aja. Tapi kan kalau azan maghrib di bulan Ramadan ditungguin. Betul apa enggak? Ditungguin, semua nunggu. Enggak kecil, enggak tua, enggak muda. Semua nunggu. Dan semuanya senyum kalau azan mulai berkumandang. Nandain betapa bahagianya masuknya waktu azan. Waktu maghrib girang orang semuanya. Masya Allah. Itu kalau maghrib di bulan Ramadan. Maghrib hari biasa lain mah biasa aja. Kadang-kadang kelewat, udah maghrib. Coba Ramadan kayak gitu, hebat nggak? Kalau maghrib hampir Ramadan nggak ada yang kelewatan maghribnya, saking ditungguin, iya kan? Tapi kalau kita kadang-kadang, udah 6:30, nggak berasa, nggak kedengeran azan maghribnya. Beda penantiannya. Jadi manusia begitu aja. Kita berusaha cuman untuk Allah yang kita cari tujuannya. Dan insya Allah dari situ kita seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau sampai Allah sudah menaruh cintanya untuk kita, maka beruntunglah kita. Bukan hanya Allah yang cinta dengan kita, malaikat Jibril turut cinta sama kita, para makhluknya Allah yang ada di langit ikut turut serta cinta sama kita. Dan Allah memberikan bonusnya, seluruh penghuni bumi menerima kita. Baik, kita mau lanjut daripada kajian kitab Adabus Suhbah. Insyaallah semakin hari cara pertemanan kita sudah semakin baik, cara pergaulan kita sudah semakin benar, agar kita nggak salah dalam bergaul, nggak salah dalam memilih teman. Dan kalau sudah memilih dan kalau sudah kita punya pertemanan, tidak kita mudahkan pertemanan itu hanya dengan emosi ego kita sesaat. Mari sama-sama kita awali dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال ومن حق الأخ على الأخ أن يكرمه إذا ورد عليه بأن يتلقاه بترهيب وطلاقة الوجه ويأخذه بالعناق إن كان رجلا ويفرش له شيئا يجيه من التراب.
Di antara hak saudara terhadap saudara, kita bicara saudara tuh teman kita, sahabat kita. Di antara haknya saudara atas saudaranya yaitu hendaknya dia memuliakannya. Jika saudaranya tersebut lewatin dia atau mampirin dia, kalau ketemu sama dia lagi lewat, katanya kita disuruh ngapain? An yatalaggahu bitarhib, temui dia dengan sambutan yang luar biasa. Kenapa orang Arab punya kebiasaan kalau ketemu ahlan heboh banget gitu? Karena memang sebenarnya kalau ketemu sama saudara kita sesama muslim, harusnya kita tuh punya sambutan yang begitu. Apa kabar? Gimana kabarnya? Ya Allah senang banget gitu. Nah, ini ketemu baik. Datar banget. Tapi kalau kamu bicara hak, katanya kamu harus nyambut dia. Begitu ketemu ya talaggahu bitarhib. Ya kalau bahasa Arab. Enaknya bahasa Arab soalnya. Ya gue sahla kif halik, ya Allah, disambut dengan ucapan-ucapan manis, ucapan-ucapan indah gitu. Disambutnya itu dengan hal-hal yang baik gitu, dengan hal-hal yang enak. Nah kita begitu, pada saat kita merasakan ini, ketemu sama teman, ketemu sama sahabat, ya kita kayak gitu. Karena banyak orang yang kenapa dari awal persepsi pertemuannya aja, perjumpaannya aja sudah tidak mengandung unsur adanya penerimaan, orang sudah merasa tertolak. Ini sering terjadi, terutama di majelis taklim bagi orang-orang yang datang baru. Ini kita, orang majelis taklim baru datang, orang yang baru bermajelis, kadang-kadang tuh suka dilihatin dari atas sampai bawah sama yang baru. Yang baru tuh dilihatin sama yang lama. Siapa ini orang? Dari mana ini orang? Gak enak loh. Jujur. Harusnya sikap kita, respon kita sama mereka itu tarhib, menerima. Saya selalu ingatkan jangan terkesan menutup diri. Karena cuman asik sama yang sudah biasa kita duduk bareng. Sampai pada akhirnya membuat kita acuh kepada saudara-saudara kita lainnya. Harus ada yang namanya nerima. Wabil khusus kalau dia teman karib kita. Sama teman karib tuh dijaga. Saudara yang kita anggap saudara, hubungannya dijaga. Di mana tempat kita ketemu, tarhib, nyambut. Sambutannya yang benar. Wa talaqatul wajh, mukanya harus enak. Lagi cemberut ketemu dia, nyengir. Iya benar, muka langsung nyengir, seolah-olah kita emang benar-benar seneng, emang benar-benar cinta gitu. Ibu-ibu biasanya capek, lagi letih, tahu-tahu ya anak yang nggak tinggal bareng sama kita datang, cemberut. Apa ibu girang kan, mukanya beda dong, sumringah, mukanya penuh senyum, kan beda ekspresinya. Harusnya kita tiap kali ketemu sama teman kita, sahabat kita, orang dekat kita terutama, baik teman-teman di majelis atau teman di luar majelis sekalipun, ataupun dia saudara-saudara kita sesama muslimin, seenggaknya kita kalau ketemu orang baru jangan ngasih muka punya tembok, mukanya datar. Orang tuh kalau ketemu orang baru kan, apa kabar, bekhair, gimana, ente siapa, tinggal di mana, kok bisa tahu majelis ini dari mana, diajak ngomong gitu yang enak. Ini enggak, yang baru datang diem aja.
Kita bingung dia mau negor siapa. Nggak salah yang baru datang, yang salah yang udah lama di situ. Yang baru datang nggak salah lah, orang dia tamunya. Yang udah lama responnya gimana? Kita yang harus nyambut mereka, kita yang harus senyum sama mereka, kasih mereka talaqatul wajh. Bahkan kalau dia teman karib kita, ya biasanya kan, orang laki kan diambil dia punya pundak ya, baik-baik. Kalau perempuan begitu kesakitan gitu nanti. Biasanya kalau orang laki gitu ya, apa kabar, kemana aja, wah langsung diambil pundaknya, langsung diiniin gitu, seolah menunjukkan betapa bahagianya dia. Ibaratnya gitu ya. Kalau kita perempuan, seenggaknya apa kayak ekspresi kita, kurang lebih gitu. Kalau ketemu sama orang, baik dia nenamu ke rumah kita, atau kita yang kebetulan papasan sama dia di jalan, atau mungkin kita yang kebetulan ketemu di pengajian, yang gitu-gitu dijaga. Karena kadang-kadang orang dia yang punya masalah mukanya ke bawah kan. Sampai kadang-kadang temannya udah heboh. Apa kabar? Ya Allah, ketemu di sini kita. Diam aja. Garing banget katanya. Ya bahasanya orang kita garing banget. Enggak keren, garing nih ya. Kurang empuk. Kurang empuk. Yang begitu-begitu biasanya. Iya, kenapa? Biasanya kadang-kadang dia punya masalah ke bawah sama dirinya. Makanya Rasulullah itu paling ngehindarin ibu-ibu. Katanya Rasulullah itu kalau habis dudukan sama sahabat, padahal habis ngomongin perang. Habis ngomongin perang, ngomongin perkara yang berat-berat, ngomongin strategi perang, itu kan bukan gampang. Butuh pikiran yang begitu fokus. Berpikirnya bukan ringan tapi keras. Mikir betul. Tapi kalau udah mau pulang ke rumah istrinya, sebelum nyampe rumah tuh Rasulullah basahin dulu rambutnya, dicuci dulu mukanya, disikat dulu giginya pakai siwak. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan seolah energinya biar fresh. Begitu masuk rumah, talaqatul wajh, mukanya sumringah kayak girang ketemu sama bininya. Coba suami kita kayak gitu. Ibu jangan ngurusin suami, kita urusin diri kita aja. Kita yang di rumah nyambut suami bagaimana mukanya? Apakah kita begitu juga? Kalau kita misalnya ketemu suaminya mukanya sumringah, talaqatul wajh, mukanya seenggaknya tuh bibir nggak serem-serem amat gitu. Ya kan ibu kalau keluar pakai pelembab, pakai lipstik. Ada yang sudah biasa keluar nggak pakai lipstik, ya di rumah jangan dilepas. Pagi-pagi suami ngelihat istrinya bukan cuma cakep karena mau jalan ngaji gitu, tapi juga cakep di rumah buat dia gitu. Dia ngerasain, oh iya bini saya dandan buat saya juga. Talaqatul wajh, karena ibu nggak sadar. Orang bu, kalau lagi ada gangguan mental, jangan sampai kagak mandi. Karena kalau kagak mandi, mentalnya makin rusak. Serius. Orang kalau lagi suntuk, jangan gak mandi. Karena kamu gak sadar, efek kamu pakai rapih, efek kamu bersih, efek kamu seger habis mandi, itu auranya beda. Beda bu. Seger tuh beda, rapih tuh beda, cantik tuh beda. Jadi orang yang ngelihatnya juga beda. Orang kalau udah mentalnya lagi masalah, saya kalau kedapatan ada yang lagi kayak gitu, nggak usah jauh-jauh, misalnya karyawan saya aja, namanya juga orang hidup, yang begitu-begitu mah putus cinta juga gila. Bener, gila dulu. Kenapa nih? Oh, ini pasti putus cinta nih yang begini-begini modelnya. Iya, pura-puranya kesurupan.
padahal stres. Nggak ada kesurupan begitu dong. Putus cinta, kejang-kejang. Putus cinta. Saya bilang. Putus cinta, kejang-kejang. Mandi. Mandi saya suruh, nggak mau. Mandi, nggak mau. Saya siram. Kalau udah basah kan mau nggak mau kamar mandi. Mandi. Wudu, saya bilang. Sholat sono. Dan itu ngefek. Justru yang kita diamin, ente kenapa ya Allah, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. makin ngeliat-liat. Orang kagak ada jinnya otaknya dia. Nggak ada jin mau baca ayat kursi 1000 kali lagi, nggak bakalan baik yang begitu. Suruh mandi aja, mandi. Ada yang kan kejinan nggak gini model kejinan. Stres. Dan itu berulang kali. Saya ngadepin orang di sini, ada anak saya kesurupan. Saya ajak ngomong, mana kalau kesurupan sini coba ketemu sama saya. Kesurupan. Nah, anak bukan kesurupan, ini anak stres. Stres sama kesurupan beda tipis sekarang. Bener, subhanallah, suruh mandi, suruh bersih, suruh rapih. Kalaupun emang karena stresnya dia digoda, dia diganggu, itu karena joroknya. Karena jin demen sama yang jorok. Jin gak demen sama yang bersih. Jin gak demen sama yang wangi. Makanya kenapa orang gila di jalanan kotor? Gak mandi. Pernah nemu orang gila mandi? Gak ada kan? Orang gila bersihnya ada kotor. Orang gila kotor. Kita kalau lagi mau suntuk mandi deh. Beda auranya. Tuh suntuk tuh ikutan luntur barengan sama air yang jatuh. Orang banyak istri suntuk ketemu suami muka kagak enak. Kita suntuk ketemu teman muka kagak enak. Sampai kadang teman bilang, salah apa kita sama dia? Kita salah apa sama dia? Kenapa jadi mukanya begini? Emang kita buat apa? Kenapa salah ngomong? Jangan-jangan kita sampai kita bingung gitu. Ya Allah, itu kan nggak enak Bu begitu Bu. Kita sampai nanya-nanya, sampai mikir, sakit kepala, kita salah apa? Kenapa jadi kita dibeginiin sama dia? Nah, kalau ada orang begitu misalnya sama saya mah mikir bentar, ada salah ngomong gak ya? Kayaknya kagak ada. Ya udah bodo amat. Pusing amat gitu ya. Iya. Kalau emang kelihatannya orang karib banget gitu sama kita tinggal ngomong. Ya kalau aneh ada salah nih minta maaf ya kelar. Tapi kita mikirin aneh salah apa, aneh salah. Dia hilang stresnya kita yang stres. Jangan gitu. Makanya kuncinya bukan tentang stres ya, kuncinya tentang gimana caranya muka kita selalu bisa talaqatul wajh. Talaqatul wajh enak aja dilihat bawaannya. Berarti yang perlu dijaga tuh pikiran dan hatinya. Jangan gampang numpahin masalah kita yang lain, wajahnya ditransfer nggak enaknya ke orang lain. Gitu kan kadang orang banyak kayak gitu, punya masalahnya hal lain, tapi mukanya ketransfer ngumbras sama yang lain, kagak enak diajak ngomong, tahu nggak enak. Ini hak saudara kita, punya hak menerima wajahnya kita yang enak dilihat. Jadi kita jangan kasih muka nggak enak, biar gimana juga. Kalau kata Nabi Allah Isa alaihissalam, yang katanya Nabi Isa itu kan selalu bawa sisir, nggak pernah mau kelihatan susah. Makanya kan kalau kita lihat ilustrasinya Yesus yang dibuat sama mereka itu, pernah nggak lihat rambutnya acak-acakan? Enggak, rambutnya banyak. Itu kan ilustrasi mereka bikin tuh ceritanya gitu, klimis ya, rambutnya
Di rebonding kalau dibilang. Nah, iya, itu kan ilustrasi mereka rapi. Nah Nabi Isa itu emang nggak mau kelihatan berantakan, walaupun hakikatnya beliau nggak punya rumah, beliau nggak punya harta lebih, hartanya cuma sisir, kemudian tempat minum kalau nggak salah, sama bantal. Bisa ada. Katanya kebutuhan kita cuma itu doang. Tinggal buat tidur, buat minum, sama nyisir, buat rapi-rapi, kelar. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nah, Nabi Allah Isa gak mau kelihatan susah. Berarti dia yang selalu nyisir maunya kelihatan rapi. Rasulullah gitu juga. Masalahnya kurang apa? Menderita iya, disakitin iya, dizolimin iya, semuanya beliau terima. Tapi Rasulullah nggak pernah sedikit pun sekalipun ngasih mereka yang jahat muka yang masam, nggak pernah. Mukanya baik, talaqatul wajh, senyum, enak dilihat. Kalau ketemu orang semuanya disambut, dan bahkan wa yafrush alaihi syai'an yugihi minat turab. Kalau sekiranya kita duduk di tempat yang kotor, kita yang ilangin tuh debu, tuh ilangin yang kotor itu. Kalau bisa kita punya sorban, kalau kita punya kain atau kita punya apa, kita bentangin duduk di sini. Teman kita jauh lebih perlu untuk dijaga daripada kita sendiri. Nah, kalau pengajian misalnya umpamanya duduknya kebetulan dapatnya dong di emperan, di luar. Misalnya gitu kan, antara kita yang dapat apa? Dapat tikar atau dapat kardus sama teman kita yang baru datang, dia cuma dapat sendal, tufresh aneh. Kalau bisa kardus ente kasih dia, koran ente kasih dia, pakai ini, sini ente duduk sini, jangan di situ kotor. Ya Allah, kalau semua orang kayak gitu rahmatan lil alamin banget kelihatannya. Ajaran Nabi benar-benar nih kepake, iya kan? Bukan yang nafsi-nafsi gitu. Kita nggak diajarin begitu. Jangan sampai kayak Barat. Negeri Barat ngajarin orang itu sendiri-sendiri, sehingga tingkat sosialnya sangat-sangat minim. Kalau kita enggak, kita harus meningkatkan jiwa sosial kita lebih tinggi. Nah, ini itharu 'alan nas, mementingkan kepentingan orang di atas kepentingan diri sendiri. Itu agama kita. Itu ajaran kita. Ini kita mesti belajar kayak gitu. Nah, kalau di majelis belajar dari situ-situ dulu deh. Ya, kebetulan kita dapat teduhan, alhamdulillah, padahal terik, udah luar biasa kagak mau pulang. Udah masya Allah gak mau pulang, panas padahal. Toto temennya baru datang, bingung mau duduk di mana. Sini. Neduh bareng kita tukar-tukaran. Aji, kayak gitu. Diterima. Bayangin kalau orang yang kayak gitu nerima begitu, gimana orang-orang yang hakikatnya di dalam penerimaan, dalam penyambutan. Selalu diingatkan saat kita terutama panitia di tempat penerimaan tetamu, muka tuh jangan kayak malaikat Malik. Muka jangan kayak malaikat Malik, muka kayak malaikat Ridwan. Saya mau tanya, Majlis Salim itu taman surga bukan? Majelis Salim itu taman surga. Maka harusnya yang jaga pintu surga kayak malaikat Ridwan, yang jaga pintunya Majelis Salim kayak malaikat Ridwan. Talaqatul wajh, senyum, santun, enak dilihat gitu ya. Walaupun panitia gitu, tapi enak dilihat. Ini nggak mau itu mukanya sangar banget gitu. Nih nggak mau yang itu mukanya serem banget. Ya kita bilangin. Makanya kan kemarin di Humairah udah diingetin. Emang ngatur manusia tuh luar biasa. Makanya pahalanya gede. Kalau kita mau cari pahala di situ, ayo ikutin fungsinya yang semestinya. Atur manusia. Ya Allah, nih orang udah dibilangin. Bu, nggak bisa duduk di sini bu, tapi mukanya jangan nggak nyengir. Bisa kan ngomong sambil nyengir.
Tegas tapi nyengir, bisa. Tanpa tegas tapi marah-marah. Malah dibalikin. Majelis taklim panitianya kayak jaga. Karena kan majelis taklim ini tempatnya apa? Tempatnya kita ini disebut dengan taman surga, miniaturnya surga. Kalau majelis taklim miniaturnya surga, kita yang ngejaga, yang bermuamalah di dalamnya harus kayak penghuni surga. Di dalam majelis taklim harus kayak penghuni surga. Ama seini nerima, ahlan wa sahlan. Di surga kan kayak gitu, Bu. Latihan kalau di sini masih sama yang itu plengos, sama yang ini plengos, sama yang ini gimana? Ini kan miniaturnya. Jadi kita kejaga. Ini hukuk, ini hak-hak. Ketemu teman, yukrimu, muliain dia, hormatin dia. Ketemu di papasan, ketemu di kajian, sambut dia dengan sambutan hangat, ya, wajah yang sumringah, tarik dia, ajak dia, yang begitu luar biasa. Kalau bisa bentangin dia tempat duduknya agar dia terhindar dari kotoran atau debu-debu lainnya. Subhanallah. Enak kalau bisa begini. Insya Allah Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan amanah-amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa min haqqil akh alal akh. Di antara haknya saudara atas saudaranya, an yuwassi' lahu fil majlis idza ra'ahu. Wa inna fi dzalika mamma yaziduhu fi taqwiyatil mawaddah. Katanya dibilang di antara hak saudara atas saudaranya, an yuwassi' lahu fil majlis. Kita hendaknya memberikan ruang untuk dia duduk di dalam majelis. Kalau kita ketemu dia, teman kita telat datangnya, ibu ya. Kadang-kadang suka kan nemu ada teman ngetekin tempat. Iya, ngetekin tempat. Teman kita ngetekin tempat, yang ditekin datangnya jam berapa? Yang benar itu bukan ngetekin. Ngetekin tuh tujuannya tuh benar sebenarnya, karena dia sayang sama temannya, dia pengen ngasih temannya tempat yang enak, yang baik gitu. Itu bagus. Tapi masalahnya kita kewalahan sama umat yang datangnya juga nggak mau kalah terlambat gitu loh. Mereka nggak kalah cepat, mereka juga cepat datangnya, mereka nggak terlambat. Nah di saat momen-momen kayak gitu, akhirnya kebentur kan, si yang datang cepat dengan yang si datang terlambat, karena adanya orang yang ngetek-ngetek tempat tadi. Ya kan, kalau di majelis kayak gitu. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud seperti apa? Jika kau melihat dia di majelis, yuwassi' lahu fil majlis. Sini. Nih, tas ente, barang ente, yang ente taruh, ente ambil, naruh dia di tempat itu. Kalau ngetekin lihat suasana, memungkinkan atau tidak. Kalau temennya telatnya semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, paling telat deh setengah jam. Tapi kalau telatnya sampai 3 jam kan kebangetan. Telatnya sampai jam 2 jam kan kebangetan gitu. Kesian yang juga datangnya berpagi-pagi. Iya kan? Iya, kewalahan. Kalau yang dudukan aja nggak boleh ngetekin tempat, apalagi panitianya. Apalagi panitianya nggak boleh main ngetekin tempat gitu. Kita emang kebiasaan suka pakai oknum dalam. Pakai oknum dalam ya, pakai calo. Masa ketua panitia mau dijadiin calo juga? Panitia dijadiin calo, woi ente kan sohib, tempat dong buat aneh. Sohib mah sohib, tugas mah tugas. Gitu dong, ini kan amanat. Masalahnya ini amanat. Jadi kita nggak bisa gampangin yang begitu-begitu.
Karena kadang-kadang kita jadi nggak adil. Bener nggak? Iya, ini karena babnya dibahas, jadi kita ngomongin. Jadi kesana nggak adil. Jadi yang bener gimana Ustazah? Yuwasi' lahu fil majlis. Kita duduk, tempat duduk itu udah PW, enak. Iya ada di sini. Yang tadinya pangsila jadi lipat apa itu namanya? Kalau bahasa orang bilang jadi apa? Jadi duduknya duduk di antara dua sujud. Ngedeku lah gitu bahasa. Tadinya ente pangsila enak gara-gara ada ya Allah temenan itu lagi kebingungan duduk di mana. Sini duduk. Kasih. Tafassahu yafsahillahu lakum. Emang kalau di majelis tuh kadang-kadang suka aneh bin ajaib. Tahu aneh bin ajaib? Kadang-kadang kapasitasnya gedung itu misalnya untuk 1.000, ternyata bisa 1.500, bisa sampai bahkan 2.000. Gara-gara apa? Keluasan hati orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Tafassah, ente sini masuk dapat bisa duduk. Emang bener. Coba kita kalau giam berasa jalan aja di tengah giam susah. Tapi herannya begitu duduk semua bokong bisa nempel ke bawah. Iya kan? Sesempit-sempitnya itu udah karomah itu udah berkahnya majelis itu. Sempit-sempit ya sedikit awalnya duduk kaki gimana toto belah-belah pindah duduk bener. Duduk bener. Awalnya susah gitu. Masya Allah. Sempit, sabar tapi. Makanya kadang-kadang orang kalau lagi giam maulid kan gitu, pas duduknya suka heboh. Ternyata orangnya yang pas giam yang di luar masuk pelan-pelan. Begitu, yang di luar masuk pelan-pelan. Momennya ntar kita giam, kita lari ya. Siapa yang kayak gitu? Iya. Masya Allah kayak gitu biasa giam ntar kita masuk ke depan, kalau giam ntar kita ke depan gitu. Tapi subhanallah bisa aja duduk karena tempatnya kayak seolah dikasih karomah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita kalau ngetekin saya bilangin kok di majelis tuh yang bijak lah. Tapi kalau kita lihat dia datang kebingungan mau duduk di mana, kita sebagai teman sini duduk. Sempit kan, dilihatin sama orang. Ini orang ngaco, udah tau nggak ada tempat, mau duduk di mana? Kita yang baik-baik dong kalau di majelis, jangan tegang-tegang, jangan galak-galak, gitu. Satu orang kan kalau dia bawa 5 kita kaget. Tuh 5 rombongan datang, kadang suka bingung begitu. Kita juga dalam bermajelis harus tahu diri. Kitanya dalam bermajelis harus tahu diri. Teman kita udah mau nolongin di sono, tapi aneh berlima. Ya jangan gitu-gitu juga lah Bu, gitu ya. Bingung orang. Toto berlima, syukur kata yang nolongin, nyesel aneh mau nolongin. Iya. 1, 2 kan masih enak, 5 rombongan yang dibawa bingung mau ngasih syafaatnya. Iya kan bahasa kita syafaat ya di sini ya, karena punya jalan jaga. Dan memang haknya artinya gini, kita di dalam bermajlis tuh jangan tempat kayaknya kita doang, tas kita taruh, sendal kita taruh, iya semua kita taruh, bawa payungnya ditaruh. Sampai orang mau duduk bingung gitu. Air doa 1 aqua itu taruh, dibagi-bagi Bu ke air lainnya, itu cukup Bu. Benar. Tanpa kita harus bawa segalon, nggak harus. Atau mungkin berbotol-botol gitu ya.
Iya, kalau tempatnya ada boleh, tapi kalau tempatnya memakan tempat, kita lebih utamakan orang untuk duduk daripada botol minuman yang ditaruh di sana. Ini adabnya kayak gitu. Nah, kita kalau dalam bermajlis gitu ngelihat orang lagi kebingungan, ajak duduk sini. Sendal kita angkat, tas kita angkat, duduk sini gitu. Yang baik gitu. Saya kalau lagi kayak gitu ingatnya kalau lagi ngapain? Kalau lagi di Masjid Nabawi. Kalau lagi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, datang telatan aja dikit tuh. Apalagi di waktu menjelang subuh, datang gak dapat tempat duduk. Gak dapat tempat duduk. Kedapatan orang yang manggil kita, "Ta'al, duduk sini." Itu sesuatu banget. Tahu nggak? Sesuatu banget. Makanya dibilang, fa inna dzalika mimma yaziduhu fi taqwiyatil mawaddah. Kenapa penting kita kayak menempatkan orang ajak sini duduk? Karena itu akan memperkuat rasa cinta di dalam hati kita kepada sesama. Dia jadi merasa gimana sama kita, kitanya sama dia pun menaruh cinta, karena sampai itulah kita membuat dia duduk di samping kita dan seterusnya. Itu memperkuat jalinan ukhuwah di antara sesama kita. Makanya jangan ngeblok. Jangan ngeblok. Oh nggak bisa, ini tempat kita, nggak bisa. Kamu nggak bisa berbaur, itu kerugian untukmu. Gak bisa bergabung, itu kerugian untukmu. Tapi di saat kita bisa menerima, orang akan jauh lebih menghargaimu. Dikala orang lain tidak ada yang menoleh, kau menoleh kepada mereka. Di antara orang lain tidak ada yang memberikan space, ruang untuk mereka, kau memberikan ruang dan space untuk mereka. Kau akan dihargai oleh orang-orang karena itu. Cintanya bakal nambah. Benar, saya aja sebentaran kayak Masya Allah. Ada orang yang tiba-tiba manggil, terima kasihnya sama itu orang kayak apa kita? Jazakumullah khair. Rahim banget. Dia nggak mentingin duduknya yang enak, tapi dia masih mentingin orang. Kesian sama orang yang berdiri, kesian sama orang. Kan rasanya beda. Begitu juga kita Bu dalam majelis. Kayak gitu kan kita dalam majelis, ya Allah. Bayangin kalau orang-orang yang baru datang lagi sedang kebingungan, mau duduk di mana? Mau belajar nyimak di mana, mereka nggak tahu kebiasaan apa yang kita lakukan di dalam kajian-kajian kita, tapi mereka diterima, mereka disambut, mereka dihargai, lalu mereka seolah diberikan space, diberikan ruang. Wah makin cinta Bu, wah besok aneh mau ngaji lagi. Tapi coba berapa banyak orang yang meminta berhenti untuk hadir kajian karena rasa kecewa mereka kepada orang-orang yang hadir kajian. Sedih, balak lah, gak welcome lah, kitanya gak dianggap lah, gak ngaji lagi dia, kecewa soalnya. Kita jangan begitu. Ya, kita yang udah dawam, udah rajin ngaji, udah paham, udah biasa, ayo belajar mengutamakan siapa? Mengutamakan orang-orang yang mungkin terlihat baru bergabung bersama kita. Rangkul mereka, dukung mereka, berikan rasa perhatian kita untuk mereka sehingga mereka merasa, oh benar, majelis itu adalah tempatnya kita bersaudara. Beda ya Bu ya, kalau dulu bergaul doang, tapi nggak kenal kayak saudara. Tapi kalau di majelis, ya Allah, mau hajatan, saudara belum datang, temennya udah nyampe. Bener kan? Kalau udah di majelis begitu, kalau udah temenan sama orang majelis kan kayak gitu. Punya hajat, saudara kagak ngikut, kagak bantu mungkin. Tapi teman-teman majelis kita siap turun tangan bantuin kita. Siap tolong gitu. Siap ada buat kita. Ya kita jaga. Mau hajatan, mau nikahan, cari bahannya bukan sama keluarga, sama temen. Bener kan? Itu begitu. Kapan ngerasain itu momennya? Biasanya kalau yang saya tahu setelah dia sudah bermajelis bersama. Kita jaga ukhuwah ini.
biar kita bisa terus ngejagain antara hubungan. Makanya fil hadis Nabi SAW bersabda, innal lil muslimi haqqan idza ra'ah akhuh an yatazahzah lahu. Katanya sesungguhnya bagi seorang muslim itu memiliki hak jikalau saudara melihatnya, saudaranya melihat dia, an yatazahzah lahu. Yatazahzah artinya kamu berikan sedikit keleluasaan tempat duduk di sampingmu. Sini duduk. Jadi kalau punya ibu besok ketemu orang, ngajakin orang sini duduk, ibu jangan gedek, ibu jangan pegel. Mereka sedang menjalankan apa yang Rasulullah minta. Mereka sedang menjalankan haknya muslim sesama muslim lainnya. Mereka sedang menjalankan haknya saudara kepada saudara lainnya. Kita ya geser dikit, apa susahnya sih? Tadi kan enak lihat ustazah nggak dipunggungin. Sekarang gara-gara dia duduk jadi dipunggungin. Kalau hati bersih, saya yakin tempat duduk ibu pasti enak. Tapi kalau dari awal hati dengki, duduk nggak bakalan enak. Mau di mana aja. Sekalipun di depan ustazah, ada pada depan lagi, kagak enak aja. Tapi yang duduk di emperan, hati bersih, ya Allah, bisa lebih nyantel tuh dari yang di dalam. Yang pada duduk di mana? Yang duduk di ujung sono tadi ketemu, yang pada duduk di jalanan, yang duduknya alasnya cuman pakai kardus, ibaratnya pakai koran, itu kadang-kadang bisa lebih nyantel, bisa lebih barokah. Kenapa? Karena duduknya mereka, bertahannya mereka diiringi dengan hati yang bersih, hati yang kuat, kan harapannya gitu. Tapi kalau orang dari hatinya enggak, wah ini bahaya. Jadi besok ketemu sama orang, ngajakin orang majelis, kita juga jangan semena-mena ya. Duduk, kasih tempat, masih bisa geser. Setelah ya biasanya kan kalau udah maulid penuh, ibu-ibu kepada seluruh jamaah diminta tolong untuk memangku tasnya, memangku sendalnya, karena tamu-tamu masih berdatangan gitu ya. Ada orang yang cuman apa? Cuman ngiket tali sendalnya, plastiknya, ikut bunyi tapi nggak gerak. Aduh, iya, nggak bunyi, tangannya dong yang gerak, bergerak mah kagak. Jangan, jagain, insya Allah Allah perkuat tali ukhuwah di antara kita semua. Ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, dan insya Allah tali persaudaraan di antara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW semakin terus terjalin dengan baik, semakin terus terjalin dengan benar. Ingat bagaimana yang Rasulullah telah sabdakan bahwa barang siapa yang bersaudara ta'akha fillah karena Allah, ya persaudaraannya dibangun karena Allah, lahum manabir min nur. Katanya nanti dia bakal dapat mimbar dari cahaya. Di akhir di mana? Di padang mahsyar. Mereka dapat lahum manabir min manabir nur. Katanya dari mimbar-mimbar cahaya. Yaghbituhumul anbiya. Para anbiya kagum-kagum sama mereka. Para syuhada sampai iri-iri. Kok bisa sih? Kok bisa sih orang itu? Ternyata cuman karena menjaga ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan itu semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ibu-ibu, kita doakan majelis kita. Tadi Bu Zid bisikin saya nih, Ustazah Zid, Ustazah tempatnya kayaknya udah gak nampung. Makin hari makin gak nampung, kita doain. Yang mana yang kita mau doain? Al-Harisun biar tambah gede, tambah bengkak. Atau mungkin kita cari alternatif lain kalau memang umatnya sudah tidak menampung, untuk kita cari tempat yang bisa lebih menempatkan umat agar bisa semakin sempurna di dalam mencari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita doakan mudah-mudahan Ustazah Zid Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, insyaallah amanat yang diembannya untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan orang tuanya, mudah-mudahan diberikan jalan kemudahan baginya untuk melanjutkan perjuangan dari orang tuanya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Majlis Ta'lim Al-Harisun beserta segenap para ahli wakaf yang mewakafkan tempat, mudah-mudahan pahala-pahala yang mengalir kepada kita hari ini mengalir juga kepada mereka semua insyaallah, yang membuat terang alam kubur mereka di sana, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua yang hadir, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah.
biniyatus syifa, khususnya untuk ayahanda Al-Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, dan juga untuk Syarifah Fadlun bin Yahya, istri dari Al-Habib Muhammad Izzik Syihab yang lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan juga untuk Bapak Aprili Nanto Adi yang akan menjalani operasi, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan jalan kemudahan, jalan yang menemukan mereka pada jalan yang menemukan obatnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka airnya, bagi yang mau buka air sama-sama kita niatkan bagi diri kita sendiri yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kesembuhan untuk kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ma'u zamzam yugri'ukumus salam ala man talibiha wa ala man syaribiha wa ala man salafana salihin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.